warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kita masuk hari ini lanjutkan materi yang semalam, pembagian kekuasaan. Hari ini materi pertama itu membahas masalah kekuasaan legislatif. Jadi kekuasaan di Indonesia ini kalau kita ketahui itu ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, jadi kita bahas satu persatu supaya kalian tahu juga, karena pastinya kalian kalau kata-kata ini bukan baru dengar sekarang, tapi kalau kalian sering menonton berita atau melihat berita di internet, ini ada kata-kata terutama di aksi-aksi demo-demo mahasiswa. Ya, jadi yang pertama kita bahas masalah fungsi kekuasaan legislatif. Kita lihat dulu arti legislatif. Legislatif yaitu struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Ya, jadi legislatif itu adalah lembaga pembuat undang-undang. Ya, kalau di Indonesia apa itu disebut? Itu adalah DPR. Jadi legislatif itu di Indonesia adalah DPR, lembaga yang membuat undang-undang. Ya, kalau di Amerika dibuat House of Representative, atau di Inggris disebut House of the Common, karena Inggris menganut hukum common law. Ya, lembaga-lembaga ini di seluruh dunia itu dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Kalau di Indonesia dilakukan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik. Ya, sudah saya bahas pada minggu lalu bahwa anggota DPR ini seluruhnya dari anggota partai politik. Ya, jadi kalau dalam MPR yang tidak anggota partai politik itu adalah DPD. Tapi kalau di DPR dia anggota partai politik semua. Ya, anggota partai politik, pemenang pemilu, atau yang jumlah pemilih dari anggota legislatif itu mencukupi untuk dia duduk di parlemen. Karena ada beberapa juga partai politik yang di pemilihan 3 tahun lalu yang tidak mengirimkan anggota legislatifnya ke Senayan atau ke DPR RI, tapi mengirimkan calon-calonnya di beberapa DPRD wilayah. Ya, kayak kita ambil contoh misalnya PSI tidak ada di Senayan, tapi ada di beberapa daerah di Jawa mereka duduk. Ya, itulah yang sekarang juga heboh masalah ambang batas pemilihan presiden. Ya, karena di undang-undang KPU bahwa pemilihan presiden itu ada ambang batas 20% dari pemilihan sebelumnya. Jadi bagi partai yang tidak mencukupi quorum 20% bisa diadakan secara koalisi. Jadi misal partai A dia pemilu yang lalu cuma 10%, maka di pemilihan presiden yang akan datang, jika dia ingin mencalonkan sebagai presiden, maka dia harus mencari partai koalisi yang 10 atau 10% ke atas. Mesti 20%. Ya. Kalau kalian juga lihat di media yang Najwa Shihab bilang, kenapa di Indonesia ada pembatasan ambang batas presiden? Ya. Padahal kita negara demokrasi yang bebas dalam menyampaikan suara, harusnya tidak dibatasi agar banyak pemuka-pemuka yang duduk sebagai calon presiden yang bisa menjadi pilihan. Ya, dan itu kenapa? Ya, karena kita berprinsip pada undang-undang KPU dan undang-undang dasar. KPU pun ada menentukan ambang batas bagi seorang calon presiden atau wakil presiden untuk dia dapat duduk di pemilihan. Jadi ada beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif
yaitu yang pertama lawmaking, yaitu fungsi membuat undang-undang. Ya, di Indonesia undang-undang yang dikenal adalah seperti undang-undang Cipta Kerja pada saat sekarang ini, undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen, undang-undang penanaman modal dan sebagainya. Ya, undang-undang tadi itu dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat. Jadi undang-undang itu dibuat oleh DPR setelah adanya bukan gejolak, ada kebutuhan dari masyarakat, ya, terutama kalau dilihat adanya gejolak, ya, adanya aksi demonstrasi, baru dibahas untuk dibentuk undang-undang. Ya, bukan serta-merta aksi dapat membuat suatu undang-undang. Biasa jangkau waktunya agak lama juga, ya, dilihat berdasarkan kebutuhan, ya. Kalau konstitusi work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Ya. Jadi di Indonesia ini bahwa ada konstitusi work, bahwa seluruh anggota legislatif itu harus bekerja untuk warga pemilihnya. Ya. Di mana dia banyak menang, maka wilayah itu harus dimajukannya, harus diperhatikannya. Sama kalau kalian nanti misalnya jadi anggota legislatif, kalian misalnya dapilnya seperti saya dapil Medan 3, itu Medan Area, Medan Kota, Medan Ampas, Medan Denai. Itu empat wilayah di mana yang dapilnya pemilihan itu tinggi, maka disitulah harus jadi prioritas kita untuk membangunnya, untuk didahulukan. Bukan berarti yang lainnya tidak, tapi didahulukan ini. Untuk apa? Biasanya kalau anggota legislatif itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena sudah memilih dia. Ya, jangan pula kita sudah dipilih masyarakat, kita sudah duduk, kita abaikan. Ya. Dan lihat, kalau kita yang dari orang biasa belum tentu bisa duduk. Yang artis aja banyak yang calon gagal. Ya. Dan lihat Andre Taulani mau jadi calon bupati kalau nggak salah, nggak duduk kan? Nggak bisa. Kurang terkenal apa Andre Taulani? Banyak acara di TV. Tapi tetap tidak. Maka kita harus cari kepercayaan masyarakat, kepercayaan warga, supaya mereka mempercayakan suaranya untuk kita duduk. Ya, kalau kaliannya cuman sekedar pilih-pilih aja, ya udah, nggak akan ada yang percaya. Kalian umbar-umbar janji, kampanye umbar-umbar janji, itu nggak akan pengaruh sama mereka. Ya, kasih 100.000 untuk 5 tahun. Mereka pun sudah berpikir, diambilnya 100.000 nggak akan dipilihnya ke kita. Ya kan? 100.000 apa cukup 5 tahun? Enggak. Kita logika aja kalau dibilang seperti itu. Banyak masyarakat bilang ambil ya ambil. Masalah dia milih siapa kan hati nurani. Bukannya tahu caleg itu kita milih dia atau enggak. Ada supervision of and Christian government, yaitu berfungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden dan segera mengkritik jika terjadi ketidaksesuaian. Ya, jadi fungsi anggota legislatif ini setelah membuat undang-undang juga harus mengawasi bahwa undang-undang itu dapat berlaku kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan pula kita udah buat, kita abai. Ya, nggak ada manfaatnya untuk masyarakat, buat apa? Berarti kita hanya menghabis-habiskan anggaran negara atau anggaran daerah. Ya, karena untuk membuat suatu peraturan, undang-undang, peraturan daerah segala macam itu memakai anggaran.
Ada fungsi education, yaitu fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Ya. Jadi fungsi yang education ini bahwa seorang caleg jika sudah terpilih menjadi anggota legislatif bukan berarti tugas dia ke masyarakat dia lepas. Enggak. Dia kembali ke masyarakat memberikan pendidikan politik sesuai dia duduk di bidang apa. Ya. Disitulah kita mengetahui aspirasi masyarakat. Ya, gimana kita mengetahui aspirasi masyarakat? Ya dengan kita duduk. Itulah yang kalau banyak di daerah-daerah yang ada di anggota dewan yang datang ke wilayah lain itu namanya reses. Mereka datang menjumpai daerah pemilihnya, menyampaikan materi. Kita sebagai audiens kita bisa menyampaikan masukan atau kritikan. Pak, di wilayah kami asik banjir aja kalau hujan. Ya, Pak, di wilayah kami mati lampu udah macam minum obat. Bisa kalian sampaikan aja. Kalian datang ke acara-acara seperti itu. Apa yang kalian alami di sekitar kalian yang rasanya tidak pas, kalian sampaikan. Ya? Ada itu di beberapa wilayah ada. Selanjutnya ada representation, yaitu fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Ya, jadi fungsi ini itu untuk mewakili pemilih, mewakili warga Indonesia dalam mengambil keputusan. Sebenarnya kan kalau dibilang kalau secara umumnya bahwa keputusan dalam membuat undang-undang atau apa itu dari warga masyarakat. Ya, tapi kan nggak mungkin masyarakat seluruh Indonesia memberikan suaranya kapan selesai. Ya, makanya diwakilkan oleh wakil-wakil yang ada di anggota DPR. Makanya saya bilang kalau kita dalam memilih calon-calon anggota legislatif memang betul-betul yang kita kenal. Kalau kalian nggak ada yang kalian kenal, kalian buka website KPU Medan, website KPU Pusat, website KPU Provinsi, ada di situ biodatanya, rekam jejaknya. Bahkan kalau dia pernah di penjara pun ada semua tercatat di situ. Ya, kalian bisa nilai dari situ. Bukan kalian memilih calon legislatif itu seperti beli kucing dalam karung. Ya, oh namanya titelnya banyak, udah ini aja pilih orang pintar. Nggak tahu di biodatanya mungkin ada yang lain-lain, ada yang minusnya. Ya, lihat fotonya, oh ini, anggota DPD misalnya, lihat fotonya, oh ini wajahnya kayak orang baik-baik. Nggak tahu misalnya contoh dia mungkin entah orang jahat, entah kepala preman, entah apa segala macam, ya kan? Karena kan orang kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari casingnya, hanya kita dari tampak luar. Ya, kita kalau jumpa seseorang hanya menilai dari tampak luar pasti bakal salah. Ya, nggak ada orang yang tampak luar dengan hatinya itu sama. Ya. Saya mudah-mudahan udah banyak jumpa orang, macam-macam orang. Saya juga udah bilang, teman saya bukan hanya di Muslim, di Kristen ada, di Hindu ada, di Buddha ada, mahasiswa saya ada. Teman satu kampus saya ada Kristen. Ya. Ada Hindu, mahasiswa saya, ada Buddha. Hindu India. Ada kuliah di Wiswa. Jadi saya udah banyak dengan orang bermacam-macam. Jadi kalau masalah toleransi kita sudah bisa menerapkannya. Karena dengan banyaknya saya berteman dengan berbeda-beda itu, dengan mahasiswa-mahasiswa itu nggak pernah terjadi gesekan. Kita harus bisa menempatkan diri agar tidak terjadi gesekan. Ya, kita misalnya kita Kristen berada di tengah
kawan-kawan yang Islam jangan juga minder. Ya kan? Misalnya kalian kerja, ya, jadi guru, masuk SMP negeri atau SMA negeri, sekolah itu gurunya banyakan yang Islam. Jangan pula kalian minder, kalian berlaku sewajarnya, ya, berlaku seprofesional mungkin, agar kalian bisa dihargai orang. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi kekuasaan eksekutif. Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Ya, jadi eksekutif ini untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat dari legislatif. Ya, dalam hal ini juga termasuk misalnya presiden. Jadi kan istilahnya presiden itu sebagai media penyampaian yang paling efektif. Seorang presiden bicara pasti warga semua cepat tahu, cepat nyebar. Walaupun kita tidak nonton secara langsung, kita dengar dari orang. Ya, pasti nyampe kemanapun nyampai. Itulah media yang paling efektif dalam penyampaian. Jadi di sini eksekutif untuk mengawasi, untuk melaksanakan bagaimana anggota-anggota DPR ini juga dapat mensosialisasikan seperti saya bilang tadi, ya kan? Kita misalnya sebagai anggota legislatif, kita lakukan reses, kita duduk di tengah masyarakat, sampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tarik apa yang menjadi masukan mereka. Ya, jangan tidak peduli. Udah terpilih ya udah kerja seadanya aja. Masalah sosialisasi ke daerah pemilihan, toh ada kawan dari partai lain yang dapilnya sama. Jangan berpikir seperti itu. Mau kawan sudah melakukan di situ, kita tinggal atur. Ya, misalnya dia kawan di lingkungan yang mau kita datangi di bulan Juli awal, kita bisa di bulan Agustus awal. Ya, kelangkan 1 bulan atau 2 bulan, atau September kalian datang. Jangan kalian pikir, oh udah masuk kok, yang dari partai A sudah masuk, untuk apa lagi saya masuk? Ya, kalau yang dari partai A misalnya sudah masuk, lihat apa materi yang disampaikan ke masyarakat. Jika bisa, jangan materi yang sama, agar masyarakat tidak merasa kok ini aja yang dibahas. Toh masalah di masyarakat lebih banyak lagi daripada ini. Tapi setiap anggota dewan yang datang itu aja, jangan. Maka kita juga cari tahu. Kita bisa nyari tahu. Ya, misalnya kita sebagai anggota dewan, anggota DPR, ya. Kalau kita mau misalnya di kelurahan A, kita tanya sama lurahnya, Pak, Ibu, dalam tahun ini ada nggak anggota DPR yang berkunjung ke sini? Kalau kata lurahnya, oh ada 2 bulan yang lalu. Apa materinya? Mereka punya catatannya, tanya apa materinya? Materinya ini. Oh ya Bu, rencananya saya 2 minggu lagi akan melakukan pemaparan di sini. Mohon dibuatkan jadwal. Dicarikan masyarakat untuk penyampaian sosialisasi saya ini. Bisa bertindak cerdas. Ya, kalau kalian dari anggota dewan dari partai, maka kalian bisa gerakkan orang-orang partai untuk mengkondisikan di lapangan.
Dalam hal ini juga ada istilah bahwa head of governance. Ya, jadi eksekutif itu head of governance, artinya adalah kepala pemerintahan. Sini yaitu presiden, makanya saya bilang eksekutif ini presiden. Ya, dia sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan negara. Istilahnya kalau di kapal dia nahkodanya. Menteri dan anggota DPR itu dibilang ABK-nya. Jadi apa mau presiden itu yang dilakukan ABK-nya. Ya, maka harus sejalan dia. Ini ada party chief, yaitu berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai yang memenangi pemilu. Ya, biasanya seperti ini bahwa kepala dari pemenang partai, kepala eksekutif presiden itu biasanya tahun ke tahun itu adalah kepala dari partai. Kalau yang Bapak Jokowi pada saat sekarang ini tidak, ya kan? Kalau sebelumnya Bapak SBY itu kepala partai, ya Soeharto itu kepala partai dari Golkar, ya kan? Bapak Gus Dur juga kepala partai, Ibu Megawati juga kepala partai. Kenapa kepala partai? Agar dia dalam menjalankan rencana-rencana kerjanya itu dapat didukung oleh anggota legislatif, anggota yang ada di parlemen, ya kan? Karena kalau tidak orang partai, belum tentu yang orang yang duduk di DPR ini mau mendengarkan cakapnya, kecuali memang orangnya sudah figur yang punya wibawa tinggi, yang punya efek besar dalam suatu forum seperti Bapak Jokowi. Jadi Bapak Jokowi ini dia apa yang dikatakannya semua ngikut, ya kan? Semua memahaminya, yang sudah bekerja sama dia memahaminya, menjalankannya, ya. Jadi kalau yang ada calon-calon presiden yang ada mendeklarasikan ini, itulah yang sangat kita sayangkan, belum juga ada jadwal pemilihan sudah melakukan kampanye, ya. Ada juga Commander in Chief, yaitu adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Apa sih ini maksudnya? Bahwa seluruh kepala negara ini mengkomandoi angkatan bersenjata di negaranya masing-masing, ya. Kalau kalian lihat semalam KTT G20, seperti misalnya kepala negara Amerika Joe Biden selalu ada di sebelahnya bawa koper. Seperti itu negara-negara lain. Untuk apa? Karena di situ ada tombol kendali nuklir. Ya, sama. Jadi dengan satu tombol istilahnya, walaupun dia di Indonesia, orang di Amerika udah dapat perintah. Sama kayak di Indonesia, ya. Dengan satu isyarat, pengawalnya mengabari ke angkatan bersenjata, semua sudah bisa jalan. Makanya seluruh angkatan bersenjata di Indonesia itu harus di bawah presiden. Makanya pemilihan Kapolri oleh presiden, pemilihan
Jenderal TNI, pemimpin TNI oleh presiden, ya kan? Calonnya oleh presiden, fit and proper testnya di DPR, baru dilantik oleh presiden. Ada yang selanjutnya itu Chief Diplomat, itu merupakan fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Ya, jadi seorang presiden itu juga harus mengepalai seluruh duta besar. Dalam arti bahwa duta-duta besar itu dia ditempatkan di negara-negara sahabat itu berdasarkan sepengetahuan dan perintah dari presiden. Ya, jadi memang yang tahu presiden siapa yang ditempatkan di negara itu. Biasanya duta-duta besar yang ditempatkan di negara itu adalah orang yang betul-betul mengerti dengan istilahnya kondisi di negara tersebut. Kalau kalian mau jadi duta besar, ya kalian bisa. Kalian jalan-jalan ke suatu negara, satu negara aja, ya. Kalian kelilingi 6 bulan, tahu betul kalian wilayah negara itu. Kalian aktif di sini di Indonesia sebagai guru, sebagai dosen yang memang punya nama, atau kalian bisa kalian mengajukan diri sebagai duta besar karena memiliki rekam jejak tinggal di negara tersebut, bisa. Ya, bukan duta besar itu bukan orang yang buta dengan daerah yang tempat dia kerja. Jadi dia memang mesti betul-betul tahu daerah tempat dia kerja, tahu wilayahnya, tahu aturannya di sana, aturan hukumnya, kebiasaan masyarakatnya harus diketahui. Ya, maka bisa ditempatkan. Nah, jadi kalau nggak tahu, misalnya nggak tahu kita dengan wilayah itu, ya seorang duta besar itu pasti 1 atau 2 tahun kerja pertamanya itu hanya untuk pengenalan wilayah. Karena duta besar itu bukannya enak kerjanya, ya. Kalian harus mendata warga negara Indonesia yang ada di negara itu, yang ada di negara tempat kita bekerja, tempat duta besar itu bekerja, ya. Lo harus tahu, ya. Misalnya ada si A tinggalnya di daerah ini, di kota ini, si B di kota ini, harus kalian datanya harus lengkap. Jadi apapun nanti yang terjadi, pihak kepolisian setempat pun kalau misalnya ada kecelakaan atau apa yang butuh bantuan duta besarnya akan cepat dihubungi. Selanjutnya ada dispensation appointment, yaitu fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Ya, jadi fungsi ini biasanya dilaksanakan oleh presiden atau menteri luar negeri atau anggota-anggota kabinet lainnya yang memang ditunjuk oleh presiden, ya, untuk menandatangani perjanjian internasional. Contoh misalnya Jenderal TNI semalam menandatangani perjanjian kerjasama dengan tentara Amerika, ya, banyak itu video di YouTube. Seperti itu. Ada, tidak mesti presiden dia, juga disesuaikan dengan lembaganya, ya. Ada juga misalnya anggota dewan kita jalan-jalan atau safari kerja ke luar negeri, itu melakukan kerjasama antara parlemen, ya, itu juga berdasarkan persetujuan presiden. Selanjutnya ada chief legislation, yaitu fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang, ya.
Jadi di sini kepala negara juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan penerbitan suatu undang-undang. Ya, diajukan undang-undang ini, disarankan untuk terbit. Kalau memang dibutuhkan untuk masyarakat, maka akan diterbitkan. Yang ketiga ada fungsi kekuasaan yudikatif. Berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Ya. Jadi di sini adalah lembaga peradilan. Jadi yudikatif ini dia ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini fungsinya sebagai penafsir undang-undang dan menerapkan undang-undang itu kepada perkara yang ada. Ya. Jadi kalau kerja seorang hakim itu bukan perkara yang mudah. Ya, saya bilang bukan perkara yang mudah, karena dia harus dengan perkara yang diajukan ke dia, dipaparkan ke dia dari jaksa, misalnya kalau pidana misalnya dari jaksa, penasihat hukum, jaksa penasihat hukum, dia harus menafsirkan pasal mana yang cocok diterapkan ke terdakwa. Karena hakim juga bisa di luar dari tuntutan, menerapkan pasal di luar dari tuntutan. Ya, karena hakim memiliki kebebasan. Contoh seperti yang kasus terorisme pertama, saya pernah juga jelaskan ya, tahun 2004 yang di bom Bali sama di JW Marriott Jakarta. Ya, itu di tahun 2004 disidangkan terdakwanya pertama kali itu 2005. 2004 undang-undang terorisme belum ada. Kalian boleh cek di internet, undang-undang terorisme pertama adalah 2005. Jadi saat jaksanya menuntut dengan undang-undang terorisme dengan hukuman mati, maka pengacara mengajukan nota pembelaan. Karena dalam pasal 1 KUH pidana bahwa undang-undang tidak berlaku surut. Ya. Apa artinya? Bahwa suatu undang-undang tidak bisa menghukum atau diterapkan kepada perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang itu diundangkan, sebelum undang-undang itu diberlakukan. Ya, jadi kita nggak bisa nuntut seseorang dalam hukum pidana, berarti kita tidak bisa menuntut seseorang karena undang-undangnya belum ada. Karena di hukum pidana itu dihukum itu bukan saat disidangkan, tapi saat melakukan perbuatan. Ya kan? Hukum itu berlaku kepada seseorang saat adanya perbuatan. Ya kan? Hukum pidana itu berlaku kepada seseorang saat adanya perbuatan. Kalau kita duduk-duduk seperti ini, mana ada hukum pidana yang berlaku sama kita? Benar kan? Kalau seperti itu kan? Tapi kalau kita udah melanggar, misalnya ngambil uang teman, udah ada hukum pidananya. Ya, itulah seperti itu. Jadi pada saat itu nota pembelaan dari tim penasihat hukum bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut. Maka majelis hakim memutuskan pada saat itu dengan pembunuhan berencana 340 dan mengganggu keamanan negara, dihukum dengan hukuman mati dan seumur hidup juga. Ya, maka hakim itu harus cerdas.
saya bilang hakim itu kalau seseorang mahasiswa di Fakultas Hukum ingin menjadi hakim, maka dia adalah orang yang cerdas, bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang bapaknya orang kaya, bapaknya pengusaha, bukan. Karena kalaupun dia masuk, dia nggak ngerti dalam menafsirkan sesuatu, maka mau jadi apa dia di situ? Ya, sama juga misalnya kalau ada mahasiswa mau jadi jaksa, mau jadi pengacara, ya, mereka ini adalah orang-orang yang harusnya cerdas dalam menafsirkan sesuatu, dalam menafsirkan masalah. Ya, ada suatu kejadian, ada suatu masalah, ini bisa dibawa kemana? Ini bisa kena pasal apa? Makanya saya bilang, sebisa mungkin kalian paham undang-undang di KUHP itu, pasal-pasal di KUHP. Nggak perlu kalian hafal semua, ambil inti-intinya. Karena kalian boleh cek satu persatu, mulai dari perbuatan itu, undang-undang di KUHP itu bahasanya mirip semua. Ya, 338, 340, 3 berapa itu sama semua. Yang pasal-pasal umum dia apa? Barang siapa dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum dengan makar mati dengan pidana sekurang-kurangnya 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Itu 340 kan? Nggak pernah saya ngapal isi 340 itu. Saya terapkan teknik dari dosen saya ngerti. Ya. 338, barang siapa membunuh dengan tidak direncanakan terlebih dahulu atau seketika, ya, maka dihukum dengan penjara serendah-rendahnya 15 tahun atau setinggi-tingginya 20 tahun. Ya. Makanya kalau jadi hakim ini juga harus pintar. Saya bilang kenapa? Kita harus pintar nih, terdakwa ini dia merencanakan apa enggak perbuatannya. Kalau kita tanya sama terdakwanya, pasti dia jawab enggak. Karena hukumannya lebih rendah, enggak. Enggak, Pak Hakim, saya tiba-tiba aja kesal sama dia, saya bacok dia. Udah selesai. Ya kan? Hukumannya 338. Ada remisi. Ya. Tapi kalau dia ternyata terbukti melakukan dengan direncanakan, maka 340 bisa seumur hidup atau hukuman mati, nggak ada remisi, nggak ada pengurangan hukuman, nggak ada pengampunan presiden. Pengampunan presiden paling kalau hukuman mati jadi seumur hidup. Tahu arti seumur hidup kan? Ya, seumur hidup itu kalian di penjara sampai kalian meninggal di dalamnya. Itu kan nggak ada cerita dapat remisi ulang tahun negara Indonesia, ya, hari raya apapun nggak akan dapat remisi kalau udah hukuman seumur hidup. Ya. Kalau kata dosen kami, ya udah sampai busuk dia di penjara itu. Lebih bagus hukuman mati daripada seumur hidup. Ya. Kalau hukuman mati dia bisa merancang hidupnya yang indah, dekat dengan agama, karena dia udah tahu tanggal kematiannya. Ya. Seperti yang gembong narkoba, siapa saya namanya lupa, yang ketangkap di Bali. Ya. Dia udah tahu tanggal dia dieksekusi, dia minta didatangkan guru spiritual, ustadznya, dia belajar agama, sebulan 2 bulan dia belajar agama, dieksekusi. Dia minta saat dieksekusi matanya tidak ditutup dan tangannya tidak diikat. Saya tidak akan lari, meninggal dengan senyuman. Karena dia bisa merancang kematiannya yang indah. Kalau kita
nggak tahu kita kapan bisa meninggal, kapan bisa mati, ya. Mungkin saat sekarang ini ya istilahnya bisa aja seminggu yang akan datang kita nggak bisa jumpa lagi dengan si A misalnya. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Ya, dalam criminal law, penyelesaian biasa dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang. Ya, jadi kasus-kasus kriminal ini dipegang oleh pengadilan yang ada di Indonesia yang sifatnya berjenjang. Jadi kalau kalian lihat ada seseorang kena kasus pidana, pasti dibawa oleh polisi disidangkan di pengadilan negeri dulu. Masalah keputusannya setuju atau tidak jaksa atau terdakwanya, kalau tidak setuju naik ke PT. Jika nggak setuju naik ke kasasi. Jika nggak setuju juga naik ke PK. PK bisa berapa kali? 3 kali. Setelah itu tidak bisa lagi di PK. Ingat, PK diajukan karena ada bukti baru yang bersifat menentukan isi keputusan. Ya. Jadi upaya hukum apapun kalau kita mengajukan upaya hukum, maka ada bukti baru yang betul-betul menentukan isi putusan. Contoh misalnya, jika ada bukti ini, keputusannya dari A bisa jadi B, bisa berubah. Ya, penilaian hakim bisa berubah dari A jadi B. Itu baru bisa kita ajukan. Jika tidak, itu akan menjadi sia-sia. Bisa diajukan, bisa, tapi kan sia-sia. Ya, toh hasilnya juga sama, udah kebaca kita. Makanya kalau kamu jadi pengacara itu harus memang betul-betul pintar, yang memang mereka tahu ada peluang untuk kliennya agar bebas. Ya, hati-hati dalam kasus-kasus seperti korupsi dan narkotika. Lihat, ya, korupsi. Kita ambil contoh, mohon maaf, jaksa yang dari Deli Serdang Lubuk Pakam itu ada si Rusinaga. Ya, si Rusinaga. Kalau nggak salah saya, nanti kalau salah kita perbaiki sama-sama. Itu di PN dihukum 15 sampai 20 tahun dengan denda 500 juta. 15 kalau nggak salah. Dia naik ke PT menghukum 20 tahun dengan denda 1 miliar. Gak puas dia naik ke MA. Apa yang terjadi? Hakim-hakim di MA paling benci dengan kasus korupsi. Jadinya dia dihukum 20 tahun dan pemiskinan. Tahu pemiskinan? Dimiskinkan semiskin-miskinnya, semua asetnya disita. Jadi kalau udah kalian terlibat KPK, masuk pengadilan sampai MA, itu pemiskinan. Ya, rumahnya di Pakam yang di tengah jalan kota Pakam, setelah dia diputus MA pemiskinan, langsung bangunan ini milik KPK. Ya, hati-hati. Kita mau ngambil PNS misalnya, kalian harus juga ingat itu. Jangan kalian pikir, oh Pak, kami PNS guru, jauh dari hal seperti itu. Nggak ada cerita. Ya, kalau kalian PNS jadi guru, kalian punya rekening, ya, untuk nerima gaji. Kalian punya nomor untuk pengabaran dari Departemen Pendidikan segala macam. Itu sudah disadap. Ya, jadi kalau ada tiba-tiba uang yang banyak masuk ke rekening kalian cuma misalnya cuma guru SMP, tiba-tiba masuk uang 1 miliar ke rekening kalian, tamat kalian. Diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya.
Kalau saya bilang PNS itu hidup yang nggak tenang. Nah, makanya kalau PNS yang laki-laki itu ya biarkan aja rekeningnya ambil sama istrinya. Ya berapapun uangnya ambil sama istrinya. Ada juga konstitusi law. Ini penyelesaian ditempatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini yang saya juga pernah bilang bahwa seluruh masalah yang berkaitan dengan undang-undang kalian mengajukan tentang pasal-pasal tertentu maka ke Mahkamah Konstitusi. Pembatalan pasal, ya, gugatan hasil pemilu, gugatan presiden, pemilihan presiden, itu ke Mahkamah Konstitusi langsung. Mahkamah Konstitusi peradilan yang bersifat final. Jadi nggak pernah ada upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya dalam Mahkamah Konstitusi itu hakimnya berjumlah 7 orang. Ya. Hakimnya 7 orang. Rami. Siapa orang-orangnya? Bahwa yang menjadi hakim konstitusi itu adalah orang-orang para pakar hukum, dosen hukum, guru besar hukum, pengacara hebat yang mau jadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Silakan daftar, ikuti prosedurnya. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan hakim PNS. Kalau hakim di Mahkamah Agung itu hakim PNS. Yang kalau kita dari teman-teman hukum dari Fakultas Hukum itu dia ngambil CPNS hakim, terus dia berjenjang berapa tahun dia duduk di Mahkamah Agung, nah dia jadi hakim di Mahkamah Agung. Ya, ada juga international law. Ya, kalau international law ini tidak diselesaikan oleh badan yudikatif, tapi diselesaikan dengan PBB. Contoh, batas-batas wilayah, sengketa perbatasan, ya, seperti juga sengketa masalah Timor Leste di tahun 99. Itu kan disidangkan dulu di Mahkamah Internasional, di PBB, untuk ditetapkan bahwa Timor Leste menjadi negara yang merdeka, terpisah. Ya, sekarang Timor Leste jadi negara sendiri, walaupun kalau kita lihat dalam peta masih tergabung. Tapi lihat, kalau peta nggak bisa dirubah, karena itu ciptaan Tuhan. Ya. Tapi sekarang ada perbatasan, ya, ada portal perbatasan di setiap wilayah negara. Kalau nggak salah di Sulawesi, kalau mau ke Timor Leste. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu menganut prinsip demokrasi, asas demokrasi. Ya, kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Tapi kalau saat sekarang ini seperti juga sudah saya bilang, kalau ingin mengemukakan pendapat harus lihat kata-kata kita. Jangan menyinggung atau menghakimi seseorang. Walaupun media sosial kita secara pribadi bisa-bisa akan menjadi kasus hukum ke depannya. Ya, hati-hati. Sekarang karena ada undang-undang ITE. Dulu kami kuliah 2005, saya kuliah 2005 itu bebas menulis di Facebook. Ya, presiden gini, presiden A, presiden B, gini itu bebas, nggak ada yang jemput kita, nggak ada yang melaporkan kita. Malah mereka terima kasih untuk masukannya, perbaikan untuk presiden kita ke depannya.
Ya, kalau sekarang jadi guru pun serba salah. Kalau dulu waktu saya sekolah, kalau kalian sekolah saya nggak tahu ya. Kalau dulu waktu saya sekolah itu kalau dipukul sama guru itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita ngadu ke orang tua, kita makin dipukul. Yang dipertontonkan sama kita sekarang di media televisi, apa yang dipertontonkan? Anaknya dipukul, ngadu sama mamanya ngelapor ke kantor polisi. Itu berarti orang tua mengajari anaknya manja. Ya. Lihat orang-orang Batak, banyak yang sukses karena memang didikan mereka keras. Saya ada beberapa teman-teman Batak. Ya, didikan mereka memang keras. Kalau memang mau kuliah, kau betul-betul kau pikir sana kuliah. Misalnya dari Brastagi sana di Karo sana, dan bilang sama mama kalian, aku mau kuliah. Di mana? Di Medan. Harus betul-betul kau kuliah. Berapa tahun kuliahnya selesai? Coba tanya sama kampus yang 4 tahun. 4 tahun mesti selesai kau. Kalau nggak selesai, nggak mau kau bayari lagi, kau urus sendiri sampai kau selesai baru kau pulang. Ya. Anak memang kalau mau jadi dikeraskan dari kecil, diberi didikan yang keras. Keras itu bukan berarti pukul. Pukul itu boleh kalau anak sudah melampaui batas kewajaran dari seorang anak. Ya, ciri-ciri khas dari negara demokrasi di Indonesia, yang pertama, aparatur demokrasi tertinggi di Indonesia adalah MPR. Ya, jadi aparatur demokrasi tertinggi, kita menyampaikan aspirasi tertinggi itu di MPR. Makanya kalian lihat banyak demo-demo mereka di kantor DPR MPR RI. Kalau kalian jadi caleg nanti duduk di DPR MPR RI, jika ada demonstran jangan kalian sembunyi. Saya bilang kalian, bukan yang anggota dewan yang sekarang duduk. Ya, kalian sebagai mahasiswa mungkin kalian ada rencana menjadi anggota dewan. Jika ada anggota dewan, saat kalian menjadi anggota dewan ada masyarakat yang demonstrasi, berarti masyarakat itu ingin bicara sama kalian, bukan ingin rusuh. Ngapain kalian takut? Ya, undang mereka. Kalau nggak sanggup untuk bertemu langsung, undang 2-3 orang atau 3-5 orang, masukkan ke gedung. Mereka akan masuk menyampaikan aspirasi. Kedua, aparatur demokrasi di tingkat pusat yang menjadi poros-poros kekuasaan tidak hanya terdiri dari 3 macam lembaga negara, tetapi terdiri dari 6, di mana yang satunya adalah majelis, merupakan lembaga tertinggi, sedangkan yang lainnya merupakan lembaga tinggi. Ya, 5 majelis di bawah MPR yaitu DPR, Presiden, BPK, DPA, MA. BPK tahu ya, Badan Pemeriksa Keuangan. DPA Dewan Pertimbangan Agung. MA Mahkamah Agung. Ya, yaitu lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang di bawah MPR atau setara dengan MPR. Yang ketiga, sekalipun di dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia menganut sistem presidensial, tapi hubungan antar 3 poros kekuasaan seperti disebutkan di atas tidaklah memakai model pemisahan, tapi model pembagian yang membuka kemungkinan saling mempengaruhi.
Jadi dalam adanya pembagian kekuasaan di Indonesia ini bukan berarti adanya pemisahan, tapi pembagian tugas, pembagian kerja. Ya, sama kalau semalam kita bilang itu adanya gubernur, DPR, itu ada pembagian kerjanya. Ya, gubernur apa kerjanya? Kan udah ada wali kota. Kenapa gubernur dan wali kota di kota yang sama misalnya? Jadi di mana kerjanya? Kan? Misalnya gubernur tidak hanya kalau wali kota, misalnya wali kota Medan hanya mengatur kota ini, kota Medan, ya, mengelola kota Medan, mengembangkan kota Medan, memajukan kota Medan. Kalau gubernur mengawasi seluruh kota yang ada di Sumatera Utara, ya, masuk di Brastagi sana. Jadi tetap dia ada pembagian kekuasaan yang jelas, ya. Kalau kalian punya undang-undang dasar pasti tahu itu apa tugas DPR, MPR, DPD. Itu ada di undang-undang dasar. Harusnya kalian punya, kan saya bilang harusnya kalian punya, karena kalian mahasiswa PPKN, kalian akan menjadi dosen Pancasila nanti. Kalau kalian jadi guru Pancasila di sekolah, kalian nggak ngerti Pancasila dan undang-undang dasar, apa yang mau kalian ajari? Ya, kalian beli itu, kalian pelajari, ya, kalian masuk ngajar di SD misalnya, atau SMP atau SMA, kalian mengajari KUHP, nggak nyambung, ya. Kalian punya Pancasila, kalian jelaskan undang-undang dasar, apa materi pelajaran hari ini misalnya, kalian cari pasalnya, kalian cari peraturannya, kalian bisa jelaskan kepada anak secara yang kalian pikir anak itu bisa menerima. Ya, kalian jelaskan satu-satu, kalian paparkan satu-satu materinya. Supaya apa? Supaya mereka paham. Ya. Kalau kalian tidak memahami Pancasila dan undang-undang dasar, gimana kalian bisa mengajarinya? Ini kalian udah tingkat 2, nggak terasa 2 tahun lagi kalian magang. Magang berarti kalian ngajar ke sekolah. Apa yang mau kalian ajari? Ya, kalian rencanakan, kalian kumpuli uang pelan-pelan, nggak mahal, 30.000 paling nggak, atau 35. Kumpuli aja uang 2.000 misalnya, 2.000 istilahnya kan, sebulan udah dapat 60.000. 1.000 misalnya, sebulan dapat 30.000. Bisa nggak kalian itu? Ya, nggak terasa 2 tahun atau 1,5 tahun lagi kalian magang. Kalian jadi guru 6 bulan kalian ngajar di sekolah. Apa yang mau kalian ajari? Kalau nggak kalian biasakan, kalau nggak kalian pahami materinya, ya, kalian lihat materi pengajaran yang ada untuk tingkat SMA misalnya. Kira-kira kalau saya ngajar ke sekolah itu apa yang mau saya ajarkan? Lihat kurikulumnya, ya, pasti ada bicara undang-undang dasar, ya kan? Kalian di SMA, apa nggak ada guru kalian ngajari undang-undang dasar? Kalian di SMP, nggak ada guru kalian ngajari undang-undang dasar? Pasti ada. Jangan pikir kalian lama lagi nya itu Pak, saya jadi guru. Enggak. 2 tahun lagi lebih kurang kalian udah ngajar. Sebelum kalian tamat kalian harus magang. Kalian harus magang ngajar. Kalau kalian nggak punya materi, apa yang mau kalian ajarkan?
Sama kayak saya ngajar ini, saya juga sebelumnya udah ngelihat internet, ya, udah ngelihat beberapa peraturan yang diperlukan, membaca beberapa referensi, saya sesuaikan. Kalau jadi guru atau jadi dosen itu kita bukan hanya ngajar. Kalau kalian yang jadi mahasiswa, kalian hanya belajar. Kalau kami yang jadi dosen, kami juga ngajar, juga kami juga belajar. Ya, kalau kalian nanti memutuskan jadi guru, kalian selain kalian ngajar, kalian juga harus belajar. Ya. Kalau kalian besok masuk ngajar, malam ini kalian nggak belajar, apa yang mau kalian ajari besok? Undang-undang dasar itu bukan bisa kalian pahami dalam satu malam. Undang-undang dasar itu paling enggak kalian pahami dalam 1 atau 2 bulan. Pasal-pasal. Pahami saya bilang ya. Saya nggak pernah bicara pasal itu kalian hafal, tapi kalian pahami. Bedakan artinya ya, pahami dengan hafal. Kalau hafal itu kalian wajib hafal. Saat titik komanya nggak boleh salah. Itu kalau hafal. Tapi kalau kalian pahami, maka apa yang kalian ketahui tentang itu. Sama kayak soal ujian saya yang lalu, menurut pendapat saudara. Jadi gimana teknik menjawabnya? Kalian lihat di internet soal saya itu, kalian ngerti dan jelaskan menurut pendapat kalian. Bukan dari internet kalian salin. Ya. Kenapa saya bikin soal seperti itu? Supaya mengembangkan pemikiran kalian, supaya kalian berpikir. Kalian boleh buka HP, boleh apa. Saya di setiap kampus saya terapkan seperti itu. Ngajar. Ujian boleh silakan buka HP, ya. Mau buka buku silakan, cari jawabannya di buku apa. Tapi saya nggak mau jawaban dari buku itu. Saya nggak mau jawaban dari internet itu. Jawaban yang saya butuhkan adalah dari kepala kalian. Karena yang saya tanya, yang saya jelaskan sehari-hari. Gak ada saya tanyakan materi baru. Yang belum pernah saya ajarkan, saya tanyakan tiba-tiba gak ada. Ya, harusnya kalian tahu. Ya. Oke, sampai sinilah pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.